موضوع المحاضرة يتعلق بجملة اسمية بشكل تفسيري. وقد ayo deh, ntar deh. Tayyib. Aduh, saya kecapean ini habis ini lari-lari soalnya tadi. Nah, tayyib ya ikhwah, fi liqa ma Ustaz Syab ربما يعني وقد ألقى أمامكم عن هذه الجملة جملة اسمية وجملة فعلية وقال أن هذه الجملة أن هاتين جملتين يعني min jumlah mufidah, ya, merupakan jumlah mufidah. Ma hiya jumlah mufidah? Ya al jumlah allati tatakawwan min kalimataini au aktsar wa tufidu makna syamil wa kamil. Gitu ya. Jadi apa itu disebut dengan jumlah mufidah? Kalimat yang sempurna apa? Kalimat kalau dalam bahasa Arab al jumlah allati tatakawwan min kalimatain, ya, adalah kalimat yang terdiri setidak-tidaknya dari apa? Dua kalimat atau lebih, ya Pak. Tapi setidaknya ada berapa? Dua kata aja, gitu. Atau lebih. Kemudian apa? Cukup nggak di situ? Kalau misalkan dua kata dia bisa disebut kalimat, nggak cukup di situ. Karena ada yang bentuknya dua kata, tapi dia belum disebut dengan kalimat yang sempurna, belum disebut jumlah mufidah. Ada apa namanya? Tulisannya apa? Tufidul makna syamil, makna kamil, bisa memberikan makna yang sempurna. Itu yang dicontohkan Ustaz Syab. Mungkin ada contohnya fil jumlah al ismiyah wa fi jumlah al fi'liyah. Jumlah ismiyah bisa dua kata dan dia disebut dengan jumlah mufidah. Jumlah fi'liyah mungkin dia bisa dua kata dan disebut dengan jumlah mufidah. Tapi bisa lebih dari dua kata. Kalau dia dua kata bukan disebut dengan jumlah mufidah karena tidak memenuhi komponen yang diminta dalam jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah tersebut. Baik, al-an nahnu sanabhas bi syaklin tafsiriyin an al-jumlah al-ismiyah awal. Baik. Ya ikhwah, ini enaknya kalau sekarang kalian sudah langsung bisa melihat contohnya gini. Saya udah nggak usah nulis lagi. Nah, baik. Misal al-awwal, at-talibu nasyitun. Gitu ya. Nah, terus ada lagi hunaka misal majmu'ah ba, ini majmu'ah alif, majmu'ah ba, at-talibu an-nasyitu. Idza ra'ayna ila hadhihi al-majmu'atain, yani ila hataini majmu'atain, ra'ayna anna hunaka tasyabuh fi al-kalimat, gitu ya. Ada kesamaan dalam kalimat. Ada sedikit kesamaan. Sama-sama katanya talib sama nasyid. Ini talib sama nasyid. Lakin al-farq faqat yani al-awwal majmu' al-ula yang isim pertama itu menggunakan alif lam, isim kedua tidak ada alif lamnya. Kemudian yang kedua di majmu'ah ba antara isim pertama sama isim kedua sama-sama menggunakan alif lam gitu. Nah, fil lughah al-arabiyyah hadzal misal yani sayu'assir ta'siran sya'i'an gitu ya, bisa memberikan makna yang sangat luas gitu ya, berbeda maknanya, mukhtalifan baina at-talib nasyid sama at-talibu an-nasyid. Nah sekarang mana yang disebut dengan jumlah ismiyah, at-talibu nasyidun atau at-talibu an-nasyidu, itu ya. Nah di sini yang disebut dengan jumlah ismiyah yang mana? Yang majmu'ah alif, at-talibu nasyitun. Kenapa at-talibu nasyitun ini disebut dengan jumlah ismiyah? Limadza? Li'anna fi hadhil jumlah ada dua komponen. Hunaka unsuran minal jumlah al-ismiyah. Apa unsurnya? Ada mubtada dan ada juga khabar. At-talibu huwa mubtada wa nasyitun huwa khabarnya. Paham? Jelas ya? Nah, sedangkan di sini di ba at-talibu an-nasyitu ini enggak ada khabarnya gitu. Beda ya maknanya at-talibu nasyitun sama at-talibu an-nasyitu. Coba bintang.
bintang dulu ya. Nanti yang lainnya. Ini karena yang kelihatan di kamera saya ini bintang. Apa saya pin? Apa namanya? Pin ya namanya kalau di ini ya. Bukan, nggak di pin. Orang ini saya lihat nggak ada pinnya. Cuman kebetulan aja kalau saya anokin 4 ini kelihatan bintang, Kohana, Farhana, satu lagi siapa ini? Tara. Nah, coba bintang. Ya, Ustaz. Yang pertama, at-talibu nasyitun. Apa artinya? Pelajar. Nasyitunnya nggak tahu. Nggak tahu. Nah, nasyid apa artinya? Rajin. Nah. Pelajar yang rajin. Pelajar yang rajin. Yang kedua, yang B. At-talibu pelajar, anasyitu rajin juga. Iya. Yang pertama jadi artinya apa? Pelajar yang rajin. Yang kedua, pelajar rajin. Pelajar rajin. Baik. Nah, Kohana. Ustaz. Yang pertama, at-talibu nasyitun. Apa makna? Maknanya Ustaz? Iya. Pelajar yang rajin. Kalau at-talibun an-nasyitu itu pelajar itu rajin. Pelajar itu rajin. Baik. Farhana. Ya Ustaz. Iya. Kalau menurut saya yang at-talibun nasyid itu pelajarnya aktif. Apa? Pelajarnya rajin. Pelajarnya rajin. Terus yang at-talibun nasyid itu pelajar rajin. Pelajar rajin. Yang pertama pelajarnya rajin. Pelajar itu atau pelajarnya? Pelajar itu. Pelajar itu rajin. Ya, yang kedua pelajar rajin. Pelajar rajin. Pelajar rajin. Pelajar rajin. Jelas nggak sih? Jelas ya? Pelajar itu rajin. Pelajar rajin. Cuman ada bedanya itu doang gitu ya. Pelajar itu rajin, pelajar yang rajin atau pelajar rajin? Yang kedua, pelajar rajin atau pelajar yang rajin, yang rajin atau pelajar rajin? Pelajar yang rajin. Pelajar yang rajin. Iya. Nah, tadi ada berapa versi? 4 versi itu ya. Nah, kalau yang pertama, at-talibu nasyitun itu artinya pelajar itu rajin. Ketika saya bilang pelajar itu rajin atau saya bilang gini, Rara itu rajin. Jelas nggak ketika kalian dapat informasi seperti itu? Rara itu rajin. Jelas nggak? Jelas ya. Kenapa Rara rajin? Siapa yang rajin? Rara gitu. Tapi ketika saya bilang pelajar yang rajin itu sudah sempurna belum maknanya? Belum. Kita masih bertanya-tanya. Pelajar yang rajin itu, kenapa pelajar yang rajin itu? Belum ada keterangannya kan? Belum ada informasinya. Oh, pelajar yang rajin itu ganteng. Pelajar yang rajin itu cantik. Ketika kita sebutkan cantik, ganteng, itu sudah ada keterangannya. Tapi kalau hanya pelajar yang rajin itu, kita berhenti di situ. Ada nggak makna kesempurnaan makna? Nggak ada. Belum ada informasi di sana. Pelajar yang rajin itu telat. Pelajar yang rajin kok telat? Oh, mungkin karena dia membantu orang tuanya sebelum berangkat ke kampus. Gitu. Mungkin gitu kan. Nah, sama halnya contohnya di sini. At-talibu nasyitun, pelajar itu rajin. Yang kedua, at-talibu an-nasyitu, pelajar yang rajin itu. Jadi ini yang pertama sudah sempurna, yang kedua belum sempurna. Yang pertama sudah ada mubtada dan khabar, yang kedua tidak ada mubtada dan khabarnya, tidak ada khabarnya. Makanya dia belum disebut dengan apa tadi? Jumlah ismiyah atau jumlah mufidah, bagian dari atau cabangnya jumlah ismiyah. Jelas ya sampai sini ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan itu mubtada atau khabar? Nah, di sini sudah ada tertulis. Yang pertama, at-talibu itu kita sebut dengan mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada itu ismul ma'rifah di awalil jumlah. Apa isim ma'rifah? Isim ma'rifah itu isim yang ditandai dengan apa? Yang ditandai dengan apa?
Alif lam. Lam. Alif lam. Jadi kita bilang at-talibu bukan talibun. Kalau misalnya saya bilang talibun nasyitun, hal hunaka mubtada ya Nazwa? Ada mubtadanya kan Nazwa? Talibun nasyitun. Saya bilang seperti ini. Talibun di sini ada. Ini soalnya saya iniin. Talibun nasyitun. Nah, talibun nasyitun. Ada nggak di sini mubtada'nya? Naswa? Enggak ada, Ustadz. Kenapa nggak ada? Kok bisa nggak ada? Karena tadi apa? Ciri-ciri mubtada nih kan. Mubtada apa? Isim Alif lam. ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Ditandai dengan alif lam fi awalil jumlah. Di awal kalimatnya harus ditandai dengan alif lam. Maka kalau talibun nasyitun gimana cara ngerubahnya supaya benar? At-talibu. Kita kasih alif lam di depannya. Kalau kitabun kabirun, ada nggak fatilah? Apa ini? Fathilah, Anwar. Al-hunaka mubtada ya fathillah. Kitabun. Nggak ada, Ustaz. Nah, supaya jadi mubtada gimana? Al-kitabun. Al-kitabu. Gitu, bukan al-kitabun ya. Al-kitabu. Kenapa bukan al-kitabun? Nggak pakai domatain, nggak pakai tanwin. Karena sudah ada alif lamnya. Jadi kalau sudah ada alif lamnya, nggak menggunakan tanwin di belakangnya. Al-kitabu. Gitu ya. Jelas ya? At-talibu. Ciri-cirinya satu. Isim ma'rifah fi awal jumlah. Terus kedua apa ciri-ciri mubtada? La budda ayyakuna marfu'an. Gitu ya. Harus marfu'. Marfu' itu apa? Marfu' itu adalah alamatul i'rab. Alamat i'rab apa? Tanda baca. Gitu ya. Kapan dibaca U, kapan dibaca A, kapan dibaca I. Kapan kita baca kitabu, kapan kita baca kitabah, kapan kita baca kitabi. Nah, mubtada itu alamatnya apa? Marfu'un. Maka alamatur rafa' inda isim mufrad, itu kan yang mufrad ya, di atas masih at-talibu satu orang. Maka alamatur rafa' inda isim mufrad itu ditandai dengan apa ini? Dommatun zahirah ala akhiri. Jadi ada dommahnya, terlihat u gitu ya, jelas di akhirnya. Kita baca di sini apa? At-talibu. Jadi bukan at-taliba atau at-talibi. Mafhum? Jadi kalau isim di awal jumlah harus dibaca dommah. At-talibu. Laisa at-taliba, bukan at-taliba atau at-talibi. Kalau al-kitab jadi dibaca apa? Alkitabu. Al-kitabu. Kalau al-jawwal jadi apa? Al-jawwal. Al-jawwal. Mafhum? Jelas ya sampai di sini ya? Jadi karena dia mubtada, pertama harus ma'rifah di alif lam, kemudian kedua marfu'un. Wa alamatur rafa' dhammah zahirah. Apa alamatur rafa'? Tanda marfu'nya itu ditandai dengan apa? Dhammah. Terlihat. Dhammah zahirah itu dhammahnya terlihat di akhir kalimat talib. Mafhum ya? Nah, itu ciri-ciri mubtada. Kemudian dalam jumlah ismiyah harus ada khabar juga. Nah, apa ciri-ciri khabar? Nah, ini khabar. Pertama, la budda ayyakuna nakiratan. Jadi harus nakirah. Kalau mubtada tadi harus ma'rifah, kalau khabar harus nakirah. Maka kita bilang di sini at-talibu nasyitun. Enggak ada alif lam di sini. Itu ya. Coba kalau di sini at-talibu an-nasyitu, hal hunaka khabar? Ada khabarnya enggak di sini? At-talibu an-nasyitu. Enggak ada ya. Kenapa? Karena enggak ada yang nakirah. Semuanya pakai alif lam ma'rifah semua. At-talibu pakai alif lam di sini. Terus an-nasyitu pakai alif lam juga di sini. Jadi enggak ada khabarnya. Kecuali tadi kalau misal kita bilang at-talibu an-nasyitu jamilun. Ada khabarnya nggak di sini? Ada. Mana? Jamilun. Dia nggak menggunakan alif lam atau kita sebut dengan nakirah.
Kemudian kedua apa ciri-ciri? Selain dia nakirah, la budda ayyakuna marfu'an, sama seperti kayak mubtada. At-talibu, maka khabar harus marfu juga. Kita baca nasyitun. Jadi nggak bisa kita baca at-talibu nasyiton atau at-talibu nasyitin. Khata. Yang benar apa? At-talibu nasyitun. Kenapa? Karena khabar la budda ayyakun marfu'an. Khabar harus marfu'. Kalau misalkan contoh Yasmin. Misalkan al-baitu kabirin. Hal wajadtil khata' huna ya ukhti? Khata Ustaz. Yang mana? Kabirin. Kabirin. Kenapa kabirin khata'? Karena dia bukan marfu. Seharusnya? Kabirun. Kabirun. Mafhum? Jelas ya? Jadi kabirun marfu' bid-dhammah nasyitun. Nah, kemudian apalagi ciri-ciri khabar? Ciri-ciri khabar cuma 3. Pertama, nakirah. Kedua, marfu'. Nah, yang ketiga apa? La budda ayyakun mutabiqan li mubtada'ihi. Jadi harus sesuai. Sesuai apa? Indal adat wal jinsi. Harus sesuai pada jumlahnya, pada bilangannya, dan harus sesuai dengan jenisnya. Maksudnya apa? Jumlahnya, dia kalau mubtada'nya mufrad, maka khabarnya harus mufrad. Kalau mubtada'nya musanna, maka harus musanna juga. Kalau mubtada'nya jamak, maka khabarnya harus bentuknya jamak juga. Mutabiqan, sesuai pada jumlahnya dan jenisnya. Jenisnya apa? Antara muzakkar wal mu'annas. Iza kana mubtada muzakkaran, maka khabarnya la budda ayyakun muzakkar aidan. Wa iza kan mubtada muannasan, maka khabarnya harus muannas aidan. Makanya kalau kita at-talib jadi nasyitun. Tapi kalau at-talibatu nasyitun. Zildah jamilun atau jamilatun? Jamilatun. Oh, jamilatun. Kenapa jamilatun bukan jamilun? Karena Zildah mu'annas, Ustaz. Oh, Zildah cewek. Cewek. Aji Zakiyah. Sahih atau khata ya Aji? Aji Zakiyah. Khata Ustaz. Limaza? Khata Ustaz. Limaza? Seharusnya Zakiyun. Aji Zakiyun. Aji siapa? Cowok Karena cewek? Muzakkar Ustaz. Cowok. Man huwa Aji? Apa, Man Ustaz? huwa Aji? Siapa Aji? Aji cowok Ustaz. Oh ya Muzakkar. saya, maksudnya saya Aji. Iya. Nah, huwa anta muzakkar. Itu ya. Jelas ya? Jadi mutabik harus sesuai baik dalam jumlahnya. Kalau misalkan musanna, misalkan at-talibani, maka harus musanna juga khabarnya nasyitani. Kalau khabarnya jamak at-tullabu, maka khabarnya juga harus jamak nasyituna. Cuman nanti untuk musanna sama jamak kita bahas rubama fi liqa al-muqbil. Mazilna ya nurakkiz fi naw'il mufrad faqat ya, masih untuk mufrad aja. Mafhum ya ikhwah ila huna? Jelas semuanya? Jadi yang disebut dengan yang disebut dengan jumlah ismiyah adalah jumlah allati tabda'u bil isim, jumlah yang diawali dengan isim, wa tatakawwan min mubtada wal khabar. Gitu ya. Harus ada mubtada dan khabarnya. Kalau dia ada 2 kalimat tapi kalau nggak ada khabarnya, dia bukan disebut dengan jumlah ismiyah gitu ya. Mau dia 3 tapi kalau nggak ada khabarnya, misalnya gini, at-talibu an-nasyitu al-jamilu, bisa nggak gini? Bisa nggak? Kalau saya buat kalimat gini, at-talibu an-nasyitu al-jamilu, bisa nggak? Bisa aja saya buat jumlah gini, tapi kan dia bukan jumlah ismiyah. Pelajar yang rajin nan ganteng itu, gitu kan ya? Kenapa pelajar yang rajin nan ganteng itu belum ada keterangannya? Oh, pelajar yang rajin nan ganteng itu
maridun gitu. Sedang sakit. Ketika kita kasih marid, ini udah berapa kata ini? 4 kata gitu. Jadi yang disebut dengan jumlah mufidah itu kan jumlah yang terdiri dari 2 kata atau lebih dan memberikan makna yang sempurna. Tadi udah 2 kata di sini, tapi belum mempunyai makna sempurna, belum disebut juga jumlah mufidah. Ini di sini udah 3 kata, tapi belum memberikan makna sempurna, belum disebut jumlah mufidah. Tapi kalau kita tambah di sini ada 1 kata dan dia merupakan bagian komponen dari jumlah itu, maka sudah disebut dengan jumlah mufidah. Nah, kebetulan di sini apa? Jumlah ismiyah. Ada mubtada, ada khobarnya. Mana mubtada? At-talibu, an-nasyitu, al-jamilu, ini mubtada'nya. Khobarnya mana? Maridun. Cuman kita belum ke arah sini ya. Belum sampai ke, nah ini kita delete aja dulu sini. Nah, at-talibu maridun. Itu yang sederhana-sederhana aja dulu. Hakala. Fahimtum ya ikhwah? Jelas? Oke, kalau udah jelas, udah gitu aja kita belajar, nggak usah lama-lama. Yang penting paham gitu kan ya. Nggak usah banyak-banyak. Saya mau sih ngejelasin di sini nih. Oh, ini kan ada penjelasan lagi nih. Al-baitani, ada al-buyutu jamilatun, ada al-muslimuna salihun, ada al-mudarris mujtahidatun. Mujtahidatun. Nah, ini al-buyut jamilatun. Lakin sana bahas insyaallah hazi fil usbu al-muqbil faqat gitu ya. Kita sedikit-sedikit aja. Ya, silahkan yang mau bertanya, yang kurang paham, tafadhal. Ya, silakan yang mau bertanya. Ustadz mau nanya. Iya, khobar Itu yang ciri-ciri khobar yang pertama apa Ustadz? Tadi nggak kedengeran. Ciri-ciri khobar yang pertama. Iya, Mm-mm. ciri khobar pertama labudda ayyakun nakirah. Apa itu nakirah? Duna alif lam, isimnya itu dia bentuknya umum. Sifatnya umum itu seperti apa? Kalau dalam bahasa Arab, dia bentuknya umum itu tidak ditandai dengan alif lam. Nah, nggak ada alif lamnya sih. Nasyitun ada alif lamnya nggak di sini, Reisha? At-talibu nasyitun. Ada alif lamnya nggak, Reisha? Nasyitun. Gangguan kayaknya Reisha ya. Nah, al-akharun tasma'una jayidan sauti ya ikhwan? Al-ikhwa al-akharun? Yang lainnya pada dengar suara saya? Dengar, Ustaz. Oh, berarti Reisha-nya yang ini yang terkendala berarti ya. Nah, jadi yang pertama ciri-cirinya khobar itu harus nakirah. Misalkan ada 2 kata nih, baitun kabirun. Coba dibuat apa jumlah ismiyah filza baitun sama kabirun. Filza Anis. Al-baitun kabirun. Al-baitun kabirun atau al-baitu kabirun? Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Kenapa dibaca kabirun bukan al-baitu kabirin? Saya mau al-kabir. Saya mau baca al-baitu kabirin. Kayaknya enak ginian. Sahih atau khata? Khata. Limaza? Lianna huwa marfu. Yakunu marfu. Apa yang marfu? Kabirnya harus marfu. Alamat rofaknya apa? Tanda rofaknya ditandai dengan apa dia? Kasrah. Dhammah. Bid-dhammah. Maka kita baca al-baitu kabirun. Apa jamil apa kabir tadi? Kabirus. Kabirun ya, al-baitu kabirun. Hakada. Baik. Ahsanti. Yang lain ada pertanyaan? Ustadz mau nanya. Nah, Tadi kan yang at-talibu an-nasifu al-jamilu itu kan muktadanya ada 3 ya? iya. Kalau boleh itu mau nanya muktada itu minimal harus berapa ya Ustaz? Iya. Ada minimalnya enggak ya? Ada minimalnya. Iya, sebenarnya mubtada itu apa? Isim yang marfu di awal jumlah gitu ya.
Nah, cuman di sini nanti kalian, ini sebenarnya pelajaran nanti akan kita bahas setelah ini gitu ya. Jadi at-talibu an-nasyitu al-jamilu ini bentuknya sifat mausuf gitu. Sifat dan yang disifati gitu ya. Sifat mausuf. Dia bukan kalimat, masih berupa apa namanya? Kalau frase juga bukan ya. Kalau kalimat kan dia sudah memiliki makna gitu. Ini belum memiliki makna. Ya sifat lah. Anak yang ganteng itu, anak yang rajin itu, buku yang bagus itu, gitu. Buku yang mahal itu, gitu kan ya. Buku yang mahal kan sifatnya mensifati buku itu. Gitu. Jadi buku yang mahal yang memiliki harga yang fantastik dan juga ini itu kan belum ada keterangan ya kan. Coba kalau misalkan kita buat satu kata, tapi dia banyak deskripsinya gitu. Anak laki-laki yang tinggi, ganteng, apalagi kaya, terus apalagi pacarnya banyak, itu sudah ada kelengkapan kalimat belum di situ? Kohana, belum ada kan? Bisa ya, selama dia masih bisa mendeskripsikan orang itu, dia masih bisa disebut dengan mubtada. Gitu. Asal dia masih mendeskripsikan orang itu. Jadi at-talibu an-nasyitu al-jamilu sama apa lagi misalnya dia kaya, al-ghaniyu, anak siswa yang ganteng, rajin, terus kaya itu. Kenapa? Udah jelas belum? Belum ada keterangan di situ. Ketika kita sudah kasih keterangan di sini, maridun baru sudah jelas sakit. Kok bisa tahu ini keterangannya maridun? Ini bisa tahu khabarnya dari mana? Kohana. Kok anti tahu ini khabarnya? Karena itu isim nakiroh. Karena dia nakiroh. Ahsanti. Nggak pakai alif lam. Ketika sudah nggak pakai alif lam, ini disebut dengan khabar. Bisa memberikan pelengkap keterangan untuk kalimat sebelumnya, kata sebelumnya. Hakalah ya waktu. Al-akharun. Izin bertanya Ustaz. Tafadhal. Kalau al-kalimah sirtu minal masjidi ilal baiti itu udah termasuk jumlah ismiyah belum sih Ustaz? Ya, kalau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah kan beda ya. Kalau jumlah ismiyah itu diawalinya selalu dengan isim gitu. Oh iya. Kalau jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il. Kalau sirtu itu apa? Itu fi'il Ustaz ya. Fi'il, jadi bukan ismiyah. Ada nggak mubtada khobarnya di situ? Nggak ada. Nggak ada. Adanya Jadi beda konsep. Kalau jumlah ismiyah itu konsepnya harus ada mubtada wal khabar. Tapi kalau jumlah fi'liyah konsepnya harus ada apa? Ada fi'il, fa'il, atau fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Jadi beda susunan kalimat. Hakaza ya. Nanti kalau jumlah fi'liyah sanabhasuha ba'da usbu'il muqbil. Hakaza. Kalau jumlah fi'liyah nanti kita bahas lebih mendetail lagi pertemuan berikutnya. Itu ya. Paham ya, akhi? Jelas? Jelas ya? Jelas. Nah. Jelas. Al-akharun. Nafi. Nah, kalau nggak ada, sekarang silahkan buat contoh jumlah ismiyah. Masih mufrad ya, kita belum bahas ke jamak, belum bahas ke musanna. Muzakkar sama muannas. Yang muzakkar 1, muannas 1. Saya sebutin satu-satu namanya. Ya, silakan. 2 menit dari sekarang. 2 menit cukup kan? 1 menit untuk cari satu contoh. Ini kayak latihan akabri sama polisi.
Cukup ya? Ya. Al-an mubasyarah. Zifa. Mana Zifa? Zifa wujud. Hadir Ya, Ustaz. mubasyarah ya. Yang muzakkar. Muzakkar. Al-miftahun. Kenapa al-miftahu? Zifa? Ada marifahnya alif lam. Kenapa? Miftahnya kenapa? Kuncinya kenapa? Kan ini jumlah ismiyah. Kunci itu, kenapa kuncinya? Harus ada keterangannya. Bagus atau bagus bahasa Arabnya? Zilfa? Ya. Bagus atau bahasa Arabnya? Bagus bahasa Arabnya apa? Zilfa? Zilfa jaringannya sulit. Bagus bahasa Arabnya apa bagus Zilfa? Hasan. Jamilun. Apa? Coba ulang. Coba ulang jamilun. Jamilun. Coba kunci itu bagus. Bahasa Arabnya apa? Al-miftahun jamilun. Al-miftahun jamilun atau al-miftahu jamilun? Al-miftahu jamilun. Kenapa al-miftahu bukan al-miftahun? Zilfa. Kenapa nggak pakai tanwin al-miftahun gitu? Tadi kan pertama Tadi kan anti pertama pakai al-miftahun. Sekarang dirubah karena saya bilang al-miftahu, mau ikut berubah al-miftahu. Kenapa nggak al-miftahun jamilun? Karena dia udah ada alif lam. Jadi kalau isim sudah ada alif lam, itu nggak dikasih tanwin. Kalau dia nggak ada alif lam, baru bisa masuk tanwin jamilun gitu. Bukan jamilu, tapi jamilun karena nggak ada alif lam di belakangnya. Kalau isim nakirah bisa kemasukan tanwin. Tapi kalau isim ma'rifah yang ada alif lam depannya, itu nggak bisa kemasukan tanwin. Apa itu tanwin Zilfa? Zilfa tahu tanwin nggak? Tahu. Apa itu tanwin? Apa itu tanwin Zilfa? Zilfa, kenapa kamu ini kayaknya nggak ada masalah sama soundnya? Kenapa Zilfa? Apa itu tanwin? Tanda baca harokat. Tanda baca harokat gimana? Yang dibaca nyaring. Nyaring. Kalau saya diam gini, kan nggak nyaring. Bisa nggak baca hati saya, kamu Zilfa? Jadi katanya nyaring. Saya diam, bisa nggak dibaca hati saya? Yang bisa baca itu siapa? Yang bisa baca itu bintang. Apa itu? Bisa nggak Zilfa? Apa itu tanwin? Tanwin itu ada baca yang un itu loh, yang an, in, un itu namanya tanwin. Jadi kalau sudah isim itu isim nakirah, nggak ada alif lam, boleh kemasukan tanwin. Tapi kalau dia isimnya ma'rifah, ada alif lam di depannya gini. Nah, ini mana nanti contoh? Nih, at-talibu karena udah ada alif lam, nggak boleh kemasukan tanwin, nggak bisa kita baca at-talibun gitu. Tapi dibaca apa? At-talibu. Nggak bisa kita baca at-taliban. Nggak bisa kita baca at-talibin. Kenapa? Karena sudah ada alif lam di depannya. Kalau nggak ada alif lam, kayak nasyitun, bisa kita baca nasyitun, bisa kita baca nasyiton, bisa kita baca nasyitin. Fahimti Zilfa? Jelas? Coba ulang lagi contohnya yang muzakkar.
Al-Miftahu. Al-Miftahu Al-Miftahu Jamilun. jamilun. Taib. Muannasnya apa muannasnya? Al-Madrasatu Kabiratun. Kok kabiratun bukan kabirotin? Al-madrasatu kabiratin. Benar nggak gini? Zilfa. Ya benar. Benar. Kok benar? Salah. Kenapa salah? Apa salahnya? Kamu bimbang nih, ragu nih. Nggak bisa dijadikan ini, apa namanya, teman hidup. Karena ragu. Hah? Al-madrasatu kabirotun apa kabirotin? Kabiratun. Kenapa kabirotun? Saya maunya kabirotin. Kenapa kabirotun? Khobarnya. Karena khobar. Apa ciri-ciri khobar? Kata yang apa? Ciri-cirinya apa? Kabirotun, kabirotin. Ciri-cirinya apa itu? Marfu. Alamat marfu itu apa? Tanda marfu dengan Domah. Domah. Fahimti? Fahimti Zilfa? Ya Ustaz. Kalau kabirotan, saya khata. Kabirotan. Al-madrasatu kabirotan. Khata. Yang benar apa? Kabiratin. Kenapa kabirotin? Hah? Marfu itu apa marfu? Kabirotun. Pakai domah. Jadi semuanya itu mubtada, mau baik dia isim di awal maupun isim di sani yang kedua, itu semuanya harokatnya domah. Yang membedakan apa? Yang satu tu aja, yang satu pakai tun gitu. Paham ti? Kenapa ini sih pakai tu? Karena di sini udah ada alif lam, nggak boleh masukkan tanwin. Di sini pakai tun karena di sini belum ada tanwinnya, maka dia harus pakai tanwin. Belum ada alif lam, maka dia pakai tanwin di belakangnya. Paham ti, Zilfa? Nah, Ustaz. Iya, jangan ragu. Jangan takut. Saya sering ini, apa namanya, ngecokin gini, membuat ragu. Ya, nasma azal lahzah, sumanastamir.
Baik. Ya ikhwah, nuasil. Ya, kita lanjutkan. Cepat ya, biar ini. Rara. Ayo Rara, Ya Ustaz. silahkan. Buat contoh. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun, muzakkar, muannas. Al-jami'atu wasi'atun. Baik, ahsan. Cuma Aji. Nah, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Al-kalimah al-muslimu hasanun. Baik. Ahsan. Muzakkar. Muzakarnya al-muslimu hasanun. Muannasnya al-muslimu hasanatun. Al-muslimatu apa al-muslimu? Oh. Al-muslimatu hasanatun. Baik, ahsan. Azkiya, Humaira. Mudzakarnya al-bilatu nazifun, muannasnya al-madrasatu nazifatun. Baik, ahsan. Bintang. Muzakarnya al-waladu yaqra'ul Qur'an. Al-waladu, kenapa bintang? Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Jangan dulu, Neng. Jangan yang pakai panjang-panjang, yang pendek-pendek aja dulu, yang 2 kata. Memang benar gitu. Cuman kita belum ke sana, Neng. Neng siapa? Neng Bintang. Berarti jadi al-waladu syaribun. Al-waladu syaribun. Nah, Terus muannasnya al-bintu mujtahidatun. Al-bintu mujtahidatun. Baik, ahsanti. Azkia. Udah tadi Azkia. Duwina. Muzakarnya al-misbahu munirun. Muannas. Duwina kendala ya. Baik. Farhana. Iya Ustaz. Mm-hmm. Yang muzakarnya al-kursiyu maksurun. Kedengaran nggak Ustaz? Ya, muannasnya? Yang muannasnya al-mistorotu tawilun. Tawilun. Baik, ahsan. Fathillah Anwar. Yang muzakarnya al-waladu jamilun. Nah. Yang muannas al-fatatu jamilatun. Ahsan. Filza. Ya Ustaz. Nah, tafadhali. Yang mudzakar al-kitabu mumazzaqun, yang muannas as-sayyaratu sari'atun. Sari'atun. Nah, baik, ahsan. Imadullah, Imadul Hamdi. Ustaz. Nah. Min muzakkar al-qitaru tawilun wa min al-muannas al-hujratu nazifun. Al-hujratu nazif. Imadul Hamdi. Al-hujratu apa? Iya Ustaz, al-hujratu nazifatun. Nazif. Nah, baik. Kohana. Hasan. Al-kanasu jadidun, al-mistoratu saghiratun. Baik, Hasan. Mudrika. Nah, Ustaz. Al-mudarris maridun, yang muzakkar. Al-mudarrisi apa al-mudarrisa? Al-mudarrisu. Kok al-mudarrisu? Al-mudarrisu, al-mudarrisi apa al-mudarrisa? Al-mudarrisa. Kenapa mudarrisu? Kok dibaca doma? Limaza? Mudrika. Iya, Ustaz kirain di marfu'in. Marfu dengan apa? Alamat rofaknya. Tanda rofaknya dengan apa? Yang mana Ustaz? Iya tadi. Yang contoh anti tadi itu loh. Al-mudarris. Kok al-mudarrisu bukan al-mudarrisa atau al-mudarrisi? Oh. Dengan doma.
Domah. Oh, tayyib. Nah, ahsan. Summa yang muannas Muannas al-mudarrisa marido. al-mudarri. Al-mudarrisa marido. Ada harokat akhirnya. Kalian kita belajar nahwu. Jangan di ini apa? Jangan diwakafkan. Jangan ini. Al-mudarrisatu maridatu. Maridatu. Al-mudarrisatu mari. Al-mudarrisatu Kok maridu? Maridotun bukan maridun. Sebab muannas Ustaz. Kenapa? Sebab muannas. Apa yang muannas? Al-maridotun. Al-mudarrisatun. Mudarrisatu. Tayyib. San. Riri. Apa ini? Raffi ya, Raffi. Ya Ustaz. Fadhal. Yang muzakarnya al-tilmizu jadidun. Yang manasnya at-tilmizatun jadidatun. Iya. Raisa? Yang muzakarnya al-mudarrisu waqifun. Yang muannasnya al-walidu jamilatun. Al-walidu jamilatun. Al-walidu, apa itu al-walidu? Apa itu Raisa al-walidu? Raisa? Apa itu al-walidu? Raisa bisa dengar suara saya, Raisa? Iya Ustadz, tadi itu apa? Al-walidatu jamilatun. Iya, bukan al-walidu. Masa al-walidu? Ya. Ayah masa cantik? Ya Ustadz, afwan. Ya. Nah. Rida. Iya Ustadz. Fadhali. Yang muzakarnya al-kursiyu maksurun, yang muannasnya at-tilmizah jamilatun. Nah, ahsan. Sabrina. Yang muzakarnya al-masjidu ba'idun, yang muannasnya al-hadiqatu jamilatun. Ahsan. Yasmin. Yang muzakar al-mal'abu wasi'un, yang muannas al-khizanatu kabiratun. Rida. Tadi saya udah Ustaz. Oh, udah. Sabrina udah. Sabrina juga udah ya. Zildah. Yang muannasnya at-talibatu jamilatun. At-talibatu atau at-talibatu? At-talibatu. Terus? Jamilatun. Yang muzakarnya al-qalamu kabirun. Baik. Zilfa? Udah tadi Ustaz. Udah semuanya ya. Baik, nah. Sudah? Paham? Udah kebagian semuanya? Ada yang belum? Masih belum Ustaz. Nah, tafadhali. Muzakarnya as-sukaru hulmun. Muannasnya at-tajiratu ghaniyatun. Ghaniyatun. Baik. Santum ya syabab. Fahimtum? Jelas semuanya ya? Nah, jadi seperti itu apa namanya jumlah ismiyah. Udah cukup ini aja dah untuk pelajaran pertemuan hari ini ya. Gak usah banyak-banyak daripada banyak-banyak tadi aja yang satu aja kebingungan gitu ya. Nah, ntar ini insya Allah fil usbu' al-muqbil yang kita bahas. Syukran ya ikhwah ala ihtimamikum wa narakum insyaallah usbu' al-muqbil. Liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Ya. Syukran Ustaz.